Halo teman-teman, kenalin nama aku Kak Syakila. Dan apa kabar nih teman-teman sebelum kita mulai? Semoga semuanya masih dalam keadaan semangat karena kita akan bahas materi yang seru banget, yaitu operasi hitung pecahan. Semangat ya adik-adik, semoga semangat nih ya. Yuk, sebelum kita mulai, aku pengen tanya nih, kira-kira adik-adik ada nggak sih yang tahu kenapa sih kita harus belajar operasi bilangan pecahan? Kenapa ya? Nah, aku ada suatu kasus nih, siapa tahu teman-teman belum kebayang. Nih, kalau ada satu pizza, jangan lapar ya, jangan jadi lapar ya adik-adik. Nih, coba nih, bayangin ada satu pizza yang 1/3 bagiannya sudah dimakan sama adik. Nah, bagaimana supaya sisa dari pizza yang masih ada, yang belum dimakan itu, bisa dimakan sama kakak dan ibu, dengan bagiannya itu harus tetap sama rata, sama adil, supaya nggak berantem. Nah, untuk menghitungnya ini, teman-teman butuh yang namanya operasi bilangan pecahan. Oke, langsung aja yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Untuk itu kita harus review nih materi ke kelas 4, throwback sedikit, bentuk-bentuk pecahan. Ada yang masih ingat gak nih ada 4 bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Tiap-tiap bentuknya ini bisa kita samakan ke bentuk satu sama lain. Misalnya nih, kalau pecahan campuran 1/2. Nah, caranya gimana nih, Kak? Biar bisa pecahan biasa. Nah, caranya gampang. Tinggal yang kiri, 1, kita kalikan dengan yang bawah. Berapa nih? 2. 1 kali 2, 2. Habis itu ditambahin sama bilangan yang atas. Jadi 1 kali 2 ditambah 1. Jadi berapa? 2 tambah 1, 3. Berarti 3. Jadi untuk yang di atas itu, kita bisa masukin nih 3 ya teman-teman. 3 per, kalau pernya tetap sama nih, berapa? 2. Tetap masukin aja langsung teman-teman, gak usah diapa-apain. Jadi 3/2. Oh ternyata sama nih bentuknya kayak ini ya. Sama. Coba kita ke sini ya sekarang, ke pecahan desimal. Pecahan desimal itu biasanya yang ada komanya nih teman-teman. Yang ada koma-komaan. Untuk ubahnya ke pecahan biasa nih misalnya, kita harus lihat berapa angka sih yang di sebelah kanannya koma. Kan ada 1 ya teman-teman, ada 1 doang yang angka 5 ini. Berarti nolnya 1 juga. Kalau 0,1 berarti jadi berapa? 10. Berarti 5-nya tulis lagi nih. Jadi keterusan. Jadi 5/10. Ternyata bentuk pecahan biasanya itu 5/10, teman-teman. Kalau persen, nah kalian tinggal lihat aja nih yang ada lambang ini nih. Ini yang namanya lambang persen. Oke, yuk kita lanjut. Bagian pecahan. Bagian-bagian dari pecahan itu ada 2. Ada pembilang sama penyebut. Ingetin aja kalau pembilang itu yang di atas, kalau penyebut itu yang di bawah. Oke, ayo kita masuk ke materinya, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk teman-teman bisa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, kita harus terlebih dahulu lakuin tahap ini nih, yaitu menyamakan penyebut si pecahan. Ingat gak tadi penyebut itu yang di atas apa yang di bawah? Betul, yang di bawah. Oke, habis itu maksudnya apa sih nih Kak? Kalau misalnya kita harus samain penyebutnya. Nah, samain penyebutnya itu dengan cari KPK. Ada nggak yang ingat KPK itu apa? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, untuk cara lainnya ada yang namanya kali silang. Tapi nanti kita bahas di slide selanjutnya ya, teman-teman. Supaya teman-teman lebih paham, aku ada contoh soal. Yang pertama di sini 2/3 ditambah 3/5. KPK dari 3 dan 5 itu apa sih kira-kira? Kita coba ya. Kelipatan 3 itu ada 3, 6,
9, 12, 15. Ya kan? Kalau misalnya KPK dari 5, itu ada 5, 10, sama 15, dan seterusnya. Kira-kira yang sama dari KPK satu sama lain itu apa? Betul, 15. Berarti KPK-nya itu 15, dan kita langsung tulis aja di bawahnya, di bawah pernya, teman-teman. Habis itu, setelah kita cari KPK-nya, 15 ini kita bagi dengan 3. Kita bagi. 15 dibagi 3. Berapa? 5. Betul. Setelah kita bagi, kita kalikan dengan yang atasnya. Dikali. 15 dibagi 3, 5. 5 dikali 2, 10. Kita tulis deh ke sini. Nah, coba yang ini ya. 15 dibagi dengan 5. Berapa? 3. Betul. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita taruh deh di sini. Setelah itu, kita tinggal jumlahkan seperti biasa. 10 ditambah 9, 19. 19 per 15. Jadi deh, hasilnya segini. Oke, kita next ini juga sama, cuma bedanya ini pengurangan. Coba ya, kita cari KPK dari 2 sama 7 berapa? Betul, 14. Nah, 14 kita bagi dengan 2. Berapa, teman-teman? 7. 7 dikali 1, 7 juga. Jadi kita tinggal tulis di sini 7. Nah, kalau 14 dibagi 7, 2. 2 dikali 2, 4. 4 kita tulis di sini deh. Jadi tinggal 7 kurang 4, 3. 14-nya tetap. Hasilnya 3 per 14. Nah, kalau teman-teman masih bingung nih dengan cara ini, kakak punya salah satu cara lain yang mungkin bisa lebih mudah bagi teman-teman, yaitu dengan mengalihkan silang. Nih, jadi 1 dikali 7, 2 dikali 2, yang di bawah dikaliin dengan bawahnya. Coba, 1 dikali 7, sama. Sama sih, Kak. Iya. Bisa ya, teman-teman. Jadi, 2 dikali 2 nih. Silang kanan, 4. Taruh di sini deh. Nah, bawah kali bawah, 2 kali 7, 14. Wah, tinggal kurangin deh, sama hasilnya ternyata ya. Nah, itu bisa teman-teman pakai juga caranya ya. Oke, kita lanjut ke perkalian pecahan. Kalau untuk perkalian pecahan, kita tinggal kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi yang atas di atas dikalikan, bawah dan bawah dikalikan. Ini contohnya ya teman-teman. Ada 1/2 dikali 2/7. Berarti kita kalikan yang atasnya ini nih. 1 kali 2. 2 kali 7. Jadi 2 kali 7, 14. Jadi deh hasilnya sama dengan 2 per 14. Setelah itu ada pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan, teman-teman tukar pembilang dan penyebut milik pecahan pembagi. Lalu kalikan antar pecahan. Nah, supaya nggak bingung, kita langsung coba ke contoh soal ya. Yang pertama nih, ada 1/2 dibagi 7/2. Nah, di sini teman-teman harus ubah bentuk pembagian ke perkalian. Harus ke perkalian. Nah, tapi ada syaratnya. Untuk kita ubah dari pembagian ke perkalian, kita harus balik yang di sininya. Nih, jadi yang di bawah kita ubah ke atas. Yang atas kita ubah ke bawah. Jadi kita tukar jadi 7/2 ini ke 2/7. 1 kali 2, habis itu kalikan aja atas dengan atas, bawah dengan bawah. 1 kali 2, 2, 2 kali 7, 14. Hasilnya sama dengan 2 per 14. Nah, gimana kalau bentuk pecahannya berbeda, Kak? Nah, sama nih teman-teman. Kalian tinggal samakan bentuk pecahannya. Misalnya nih, contoh soal. Ada pecahan campuran. Waduh, ada pecahan campuran nih, Kak. Ada pecahan desimal, ada pecahan biasa, ada persen.
Nah, tapi teman-teman nggak perlu bingung karena ini juga gampang kok. Kalian tinggal ubah bentuknya ke pecahan apa yang kalian mau. Misalnya pecahan biasa. Kalau 1/2 kan nanti jadi 3/2. Kalau 0,25 jadi 25/100. Kalau 20% jadi 20/100. Nah, ini bisa teman-teman langsung jumlahin pakai cara yang tadi nih. Pakai cara yang tadi. Kalau angkanya memang terlalu besar, teman-teman bisa kecilin. Ini jadi 1/4. Ini jadi 1/5. Udah deh, tinggal teman-teman kerjain nih. Bisa untuk latihan ya. Nanti dilanjutin lagi di rumah masing-masing. Oke, untuk soal latihan lagi nih, aku ada beberapa latihan soal supaya teman-teman makin jago, makin expert nih, bisa makin pinter lagi. Semangat ya teman-teman, nanti coba dikerjain. Dan sekian materi kita hari ini. Makasih teman-teman udah dengerin Kak Syakila, udah semangat sampai akhir dan nonton sampai akhir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, teman-teman bisa semangat terus di kelas, bisa jadi murid kesayangannya guru-guru. Dan pokoknya sampai jumpa lagi ke kelas selanjutnya. Tetap sehat dan semangat adik-adik. Dadah.